Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Indonesia hidup merdeka anjir, aing geus cager ya, air mak babarawakan deui aing dilipen deui ya. Kemarin mah waktu saya sakit boro-boro hayang dilipen anjir kang selipen oge aing hayang utah uger sing yakin yang si percaya. Dan saya masih ditemani dengan bintang saya ya, ini tah si semok tah ih tinggal ada ngarere si jangkar itil mah. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas tentang burung murai batu. Terlihat dari saya yang membawa ini kandang si semok yang amat sangat berat ini teh. Kurung murai itu sangat berat, apalagi dibawanya habis kering. Oke, jadi di sini saya akan membahas. Sebentar, bari duduk ya, sopan ya aing bari nangtung kieu mah, bari ngadeg. Kela sebentar. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral, yang lagi trending sekarang di kalangan para pemurai ya dan para pecinta kicau mania. Sekarang lagi trending banget tentang 0 IF dan 0 settingan. Sebenarnya mah ini mah bukan kalau di kalangan para pemain ini bukan hal baru. Ini justru hal-hal yang sudah lama yang sudah tertimbun sekarang muncul kembali. Kagali deui mencek bahasa Sunda mah. Kagali kunaon, kagali ku mantan dan perasaan dan ke rasa kepenasaran kita ya. Sekarang kita akan mulai dulu dari 0 IF. Apa sih manfaat, apa sih dampak dari 0 IF itu sendiri? Burung seperti apa? Karakter burung yang bagaimana yang harus diberikan 0 IF? Kita harus tahu dulu. Jangan sampai burung kita yang jag-jag, yang sehat, jag-jag waringka, sehat walafiat itu dikasih settingan 0 IF. Apa yang akan terjadi? Dampak apa yang akan terjadi ketika burung kita yang stabil untuk emosi, untuk birahi itu dikasih settingan 0 IF. Apa yang akan terjadi? Burung justru akan terindikasi bengong. Bengong alias puluhak polohok karena 0 IF itu sama dengan di reset, di setting ulang. Nah, seperti itu. Begitupun dengan 0 settingan, kita nolkan. Bahasanya juga apa namanya muncak urang mak geus bacalah ke bahasanya juga bahwa itu dinolkan, kembali ke setelan pasar, kembali ke waktu dia setelah mabung atau waktu dia mutasi dari trotol ke pastol. Itu yang disebut 0 settingan. Jadi dia itu 0 IF itu jadi dia itu kembali ke dia waktu muda. Jadi kita menyeting lagi dari awal si burung murai tersebut. Karakter seperti apa? Burung yang seperti apa yang wajib dinolkan extra foodingnya, no? Burung yang disetting kenceng, dia itu malah ngembangin bulu sampai ke bulu kapas, bulu tidur, eta si burung buluan, bijil. Bulu terdalam, bulu halus, bulu kumuut, itu keluar semuanya. Anjir, ngomong bulu kumuut sih ya. Atupan aing geus cager kieu-kieu oge ye. Jadi untuk semua bulu-bulu itu keluar. Dan burung itu hanya ngahuyun tuh, dikasih extra fooding sedikit, dia itu malah diem, tidak bicara, macet bunyi, diam 1000 bahasa, dikasih settingan kenceng, berat 15, dia itu malah ngungkluk, ngelowo, ngembangin bulu semuanya, bulu terdalam itu keluar. Apakah indah bulu terdalam keluar? Tidak. Ngomongkan bulu naon sia sing balik. Nah, itu biasanya yang terjadi pada burung-burung ya harus dinolkan IF-nya karena dia itu bulat, terlalu bulat badannya, terlalu gede, terlalu gemuk alias obes. Bukan over birahi, obes di sini melainkan obesitas. Dia itu kelebihan lemak, kelebihan protein sehingga si sistem pencernaannya, sistem metabolismenya itu tidak mampu mencerna. Karena apa? Karena settingan yang terlalu kencang, settingan yang terlalu tinggi. Jangan terkesima melihat si semok yang eok-eokan. Ini burung cewek, untung ini hidup juga. Tapi kebanyakan orang yang melihat konten saya itu terkesima dengan kecantikan si semok donto ini. Si bonyok ini teh biar kata segede gini juga. Ini burung makan oli di kandang ternak, wajar saja dia begini. Karena kalau yang melihat konten-konten saya
ambil yang bermanfaatnya. Dan kalau tentang si semok, ini burung kesayangan saya, burung edeman saya. Ini burung gering, ini makan oli di kandang ternak, karena saya pribadi juga ternak, akang yang ternak. Kalau saya mah ternak anak. Setiap burung birahi saya ikut birahi. Makanya kata akang, udah saya ternak di Jakarta dan saya di sini di kampung ya, di Jatisari, di Garut, saya cuma ngasuh anak. Apakah kamu tidak mampu? Mampu, aing oge ternak, bisa. Jangankan ternak burung, ternak anak saja saya banyak anaknya rampang. Makanya saya tidak membuka WA untuk tanya-tanya. Karena apa? Karena tidak akan kebuka, karena kesibukan saya yang memang teramat sangat sibuk. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke settingan ya, pohok. Karena 0 IF. Dampak yang akan terjadi pada saat burung kita di nolkan IF-nya apa? Karena kan setiap tindakan harus ada alasan. Kita harus memberikan sebagai konten kreator, sebagai moderator, kita itu harus memberikan penjelasan yang teramat sangat terperinci. Supaya apa? Supaya si para penonton kita itu tahu dan memahami meskipun tidak kita praktekkan. Burung yang tidak mencerna, burung yang terkena sistem pencernaan, tidak stabil di sistem metabolismenya, burung akan nya itu akan mencret. Seperti halnya burung yang over birahi. Itu over birahi juga nya itu mencret. Itu karena apa? Karena dia birahinya terlalu tinggi. Extra fooding yang diberikan terlalu kencang. Nah, terjadilah dia itu mencret. Over birahi yang terlalu parah, over birahi yang terlalu berlebihan, dia itu hanya akan menimbun lemak. Kenapa burung kita bisa over birahi? No? Karena kurangnya seperti penjemuran. Aduh, kalah anak aing datang kalah. Anak aing balik sekolah. Nah, itu biasanya yang akan terjadi pada burung-burung dengan kasus over birahi. Over birahi kalau tidak secepatnya diturunkan, burung itu akan ngembang-ngembangin bulu dan juga akan ngerontok-rontokin bulu. Sebelum hal itu semuanya itu terjadi, kita bisa merisetnya. Kita bisa mendaur ulang. Ya, anjir, mendaur ulang. Daur ulang itu botol bekas ya. Kita bisa menurunkan dulu atau menolkan dulu extra foodingnya. Untuk pengenalan extra fooding, berapa lama Karena kalau menurut saya pribadi, kalau semakin lama itu dinolkan extra fooding, itu burung akan ngerontok-rontokin bulu. Atau bisa disebutlah dengan dia itu mabung. Meskipun belum pada waktunya. Nah, eta aing ieu mah gering, minuman ieu aing ngalkoe. Karena ini gratis dari akang. Semakin lama burung kita itu dinolkan extra foodingnya, hanya dikasih air minum sama fur, itu burung akan semakin turun untuk proteinnya. Nah, kalau kita ingin memabungkan, lanjutkan selama 3 minggu 3 minggu sampai 1 bulan, itu burung dinolkan extra foodingnya, minim penjemuran, minim pengembunan, diturun-turunkan aja pokoknya extra fooding dinolkan, penjemuran paling 1 minggu 2 kali, pengembunan 1 minggu 2 kali. Itu seperti itu, hal itu seperti itu dilakukan. Akan bagaimana burung lama kelamaan akan mabung. Itu biasanya. Itu untuk pengenalan extra fooding kita itu harus hati-hati. Untuk yang ingin memabungkan ya silahkan lakukan treatment seperti itu. Tapi kalau hanya untuk meriset ulang, untuk kita itu mengenalkan dulu extra fooding, kemudian kita riset sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, burung itu ingin gacor dari yang tadinya macet bunyi, nya mencret, sistem metabolismenya terganggu, sistem kekebalan tubuhnya terganggu, sistem pencernaannya juga terganggu, itu kita bisa melakukannya hanya dengan 1 minggu saja. 3 hari sampai ke 1 minggu kita mengenalkan extra fooding. Itu tidak akan berdampak pada burung yang seperti mabung. Kalau 3 minggu, 4 minggu itu akan berdampaknya burung itu ngerontok-rontokin bulu dan terindikasi dia itu mabung. Kalau cuma meriset itu biasanya itu saya itu cuma 3 hari atau 1 minggu. Cukup 1 minggu juga. Burung diisolasikan, burung dimandirikan, mandi tetap 1 minggu 2 kali, karena memang mandi itu takutnya dia itu kalau kelamaan tidak mandi nanti dia itu akan ada kutuan ya, akan ada kutuan. Itu juga mengganggu ke sistem kesehatannya dia, jadi dia tidak fokus, jadi dia itu gara we kepagawean teh. Tapi kalau dia sehat itu dia itu akan
tidak akan gagaro ya. Jadi meskipun dia dinolkan extra fooding, mandi tetap. Mandi saya tetap 1 minggu 2 kali aja. Untuk tipe panas, tipe dingin. Setelah mandi ditetepin, kita nolkan extra foodingnya. Jadi kita itu mereset dia supaya dia itu apa namanya teh, untuk sistem metabolismenya juga diperbaiki ketika dia itu menolkan extra fooding. Nah, jadi pagi-pagi kita seperti biasa mengembunkannya itu 1 minggu 2 kali saja. Pengembunan 1 minggu 2 kali, untuk penjemuran juga 1 minggu 2 kali, jangan terlalu lama. Untuk penjemuran juga paling penjemuran ya saya sekitar 20 menit sampai 30 menit saja. Untuk yang kuat, untuk tipe dingin, tapi untuk tipe panas paling 10 menit aja. Itu udah cukup supaya dia itu tidak berjamur saja ya, supaya dia itu tetap sehat seperti di habitat aslinya ya, terkena sinar matahari dan dia juga menghirup udara pagi dengan cara pengembunan. Kita kasih aja furnya itu yang low protein. Makanya saya selalu mengatakan pakai fur yang low protein. Biasanya kamu menggunakan fur apa? Banyak sekali yang menanyakan, "Nong, kamu memakai fur apa?" Saya memakai fur top song. Nah, seperti itu. Kalau memakai fur super fit dan fur yang tinggi proteinnya, kalau biasanya harian jangkrik 3 dikurangi 1. Untuk fur lele biasanya seperti itu. Jadi kalau hariannya 3, kita kasih 2 saja untuk jangkriknya. Karena apa? Karena dia itu sudah dari furnya saja sudah mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, setelah 1 minggu dilakukan hal seperti itu, dinolkan extra foodingnya, embun 1 minggu 2 kali, jemur 1 minggu 2 kali, mandi 1 minggu 2 kali, dia diisolasikan, dia dimandirikan, tidak dikasih masteran, tidak dikasih naninu babi butat itu, pokoknya dia itu menyendiri saja, disepikan dulu. Nanti dia itu kalau yang sistem metabolismenya terganggu akan mengeluarkan sepahan-sepahan seperti jangkrik yang tidak tercerna dengan sempurna karena kita itu terlalu menumpuk. Pagi 15, sore 15, besoknya seperti itu, besoknya seperti itu, besoknya seperti itu. Meskipun burung sudah terindikasi ngembang-ngembangin bulu dan mengeluarkan bulu-bulu halus, kita itu tidak kurang mah kita tidak mengenali dampak dari pemberian extra fooding yang terlalu tinggi, settingan yang terlalu tinggi. Nah, seperti itu ya. Setelah 1 minggu dilakukan hal seperti itu, treatment dinolkan extra fooding dan nol settingan seperti itu, barulah kita memberikan jangkrik dari yang terendah dulu. Yang terendah berapa, Nong? Saya selalu mengatakan untuk burung itu ada 2 tipe. Kita maunya itu gacor rumahan yang beberwakan dari pagi sampai ke malam, siang malam dia itu mau dikerodong, mau diablag dia itu bunyi, atau mau gacor yang untuk lomba. Ada 2 settingan. Kalau kita maunya untuk lomba, saya selalu mengatakan untuk burung tipe dingin kasihlah 3 extra fooding jangkrik. Nah, untuk jangkrik kasih 3, pagi 3, sorenya juga 3. Tapi untuk burung yang tipe panas, ini tadi yang tipe dingin ya, tipe panas, maaf, aduh anjir aing jadi pabaliut. Tipe panas itu biasanya saya itu 3 pagi, 3 sore untuk jangkriknya. Sedangkan untuk yang tipe dingin, untuk settingan lomba nih, saya memberinya itu 5 pagi, 5 sore. Burung akan gacorong, akan gacor. Burung dengan tipe panas dikasih extra fooding 3 pagi, 3 sore akan gacor. Cuma gacornya itu tertentu, tidak beberwakan dari pagi sampai ke malam. Dikerodong bunyi, di ablang juga bunyi, tidak. Burung itu hanya akan gacor pada saat pagi hari saja, saat diembun, saat dijemur, dia itu akan gacor. Gacornya itu meskipun monoton, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu burung sudah ada birahinya, nanti pas mau lomba kita naik-naikkan lagi untuk IF-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk burung dengan settingan 3, itu biasanya itu gacornya itu pagi, gacor, siang, dia itu mau gacor, sore juga gacor, tapi gacornya itu sedikit, dia tidak muntah materi, dia tidak beberwakan, tidak, dia itu gacor biasa, tidak seperti dengan settingan 10 pagi 10 sore itu gacor rumahan, itu untuk settingan rumahan. Nah, kalau untuk settingan lomba cukup 3. Lalu untuk extra fooding yang lainnya tak kasih aja untuk untuk kroto, untuk tipe dingin biasanya saya kasih 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali aja untuk tipe panas. Jadi pabaliut deui geus gering teh maklum heuh. Nah, untuk gacoran tipe panas nih ya,
settingan tipe panas, jangkrik 3 pagi, 3 sore. Untuk settingan extra fooding kroto 1 minggu 2 kali saja. 1 sendok makan ya. Naon? Ganeng, keur konten baik. Nah, lalu untuk pemberian cacing tanah biasanya saya memberikan 1 minggu 1 kali. Untuk fungsi-fungsi dari extra fooding tersebut juga ada fungsinya. Jangkrik untuk power, untuk tenaga, sebagai nasi jangkrik itu karena proteinnya itu lebih rendah dibandingkan kroto. Untuk kroto itu untuk birahi, untuk menaikkan birahi, sedangkan untuk cacing tanah itu untuk menstabilkan supaya dia itu tidak lari ke over birahi dan juga supaya dia itu tidak lari ke over emosi. Jadi untuk penstabil, penetral, dan juga cacing tanah itu berfungsi untuk mengglowingkan si bulu-bulunya. Nah, oke, segitu keharti tak? Ya, itulah gunanya untuk pengenalan extra fooding. Tapi kalau terlalu lama dinolkan extra foodingnya sampai ke 3 minggu, itu burung akan terindikasi mabung. Nah, seperti itu. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten saya bisa bermanfaat untuk para kicau mania. Lah, sakitu we heula ti urang mah.